Halo teman-teman YouTube sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Amin. Hari ini saya akan memperlihatkan. Sebelumnya saya baru beli keyboard ya. Keyboard ini merek Medeli tipenya AW830. Keyboard ini lebih panjang ya, kita bisa lihat lebih panjang daripada keyboard pada umumnya ya. Biasanya kan dia kuncinya nih ada 61 touchnya, kalau Medeli ini ada 76 kalau nggak salah ya. Kalau salah ya dikoreksi sendiri aja lah. Yang jelas ini lebih panjang lah, tapi belum nyampe 88 kayak piano digital ya, tapi udah lebih panjang, jadi range-nya lebih lebar dia. Nada pertamanya di Mi, nada pertamanya di Mi, terus nada terakhirnya di Do, Re, Mi, Fa, Sol. Nama terakhir di Sol, jadi lebih lebar. Nah, di YouTube belum ada ya tutorial buat masukin style dari flash disk ke keyboard ini ya, ke keyboard Medeli ini. Terus kemudian stylenya juga masih susah dicari. Nah, mungkin untuk teman-teman yang udah punya keyboard ini atau yang mau beli terus takut karena nggak bisa nambah style dari luar gitu ya, karena memang lumayan langka, tenang aja. Di video ini saya bakal buktiin bahwa keyboard ini tuh punya potensi yang luar biasa. Serius, keyboard ini punya potensi yang luar biasa di harga yang range-nya tuh cuma antara 5-6 juta gitu, tapi enak banget deh, suaranya beneran serius enak. Coba aja nih, suara pianonya aja enak banget tuh. Nih dengerin. Tuh, empuk banget. Sorry kurang gede. Nah, ada paling bawahnya aja. Tuh. Getarannya tuh dapat, getaran grand pianonya itu loh. Dan empuk di tingginya juga dapat nih. Tuh. Ya itu nyaringnya tuh dapet. Itu cuma pianonya doang, tapi di sini explore lagi nanti lumayan lama videonya. Yang penting intinya suaranya saya udah nyobain sih, voice ya enak-enak semua, nggak kalah lah sama keyboard merek lain. Oke, langsung aja kita tanpa basa-basi. Sekarang kita coba ya. Ini stylenya saya convert dari style keyboard lain. Untuk tutorialnya nanti mungkin di video lain akan saya sampaikan, tapi yang pasti saya buktiin kalau keyboard ini tuh bisa. Ini keyboard ini belum saya apa-apain ya, belum dioprek, ini bener-bener masih baru ya. Ini plastiknya juga masih ada tuh plastiknya, cuma yang ini udah saya kelet soalnya saya orangnya tangannya geratil, nggak gemes gitu ngelihat ada plastik di sini. Oke, jadi ini tadi saya mau buktiin, sekarang kita coba ya. Dicoloknya di belakang ya. Ini ada USB ya. Oke, ini takutnya dikira sampling, saya copot dulu biar nggak dikira sampling nanti. Dah, saya copot ya. Jadi di sini ada colokan MIDI, di sini ada colokan flash disk taruh sini. Terus nilainya dia ada sustain sama volume. Jadi kalian bisa pakai dua pedal sekaligus ya. Bayangin di keyboard harga segini kalian bisa pakai dua pedal sekaligus. Bisa pedal sustain sama pedal volumenya. Terus kemudian di sini ada pons. Nah, cuma aux-nya cuma satu. Tapi tenang, ini sebenarnya stereo. Cuma kalian mesti pakai jack yang stereo juga. Yang ibaratnya ada garis hitamnya tuh, ada dua tuh. Baru itu jadi stereo. Kalau misalkan kalian pakai jacknya yang stripnya cuma satu ya mono itu. Oke. Ini ini aux out. Nah, terus sedikit ini aux in. Kalau kalian mau jamming main keyboard sambil dengerin lagu di HP buat latihan, nah bisa di sini. Oke. Jangan di pause ya. Oke, jangan di pause. Ini kita bisa lihat tuh ya, nggak diapa-apain ya. Oke, nah gimana caranya? Pertama buka USB ya kan, USB ya. Nah, USB nanti sampai muncul play ini. USB nya harus formatnya FAT32 ya, FAT32. Oke, nah di sini ada macam-macam pilihan. Ada play kalau ngeplay song ya, terus udah gitu ini ada load buat ngeload style atau MIDI atau apa.
Terus kemudian ini ada save buat nge-save preset atau memori, delete dan format. Oke. Sekarang kita masuk ke loadnya ya. Nah, di sini ada dua pilihan nih. Bisa lihat ada no sama yes. Pilih yes. Oke, nah pilih yes. Nah, nanti dia bisa pilih tuh ada load song, apa style, apa memori atau voice. Bayangin voice-nya di sini aja udah ada sekitar 737 voice. Bisa ditambah lagi tuh. 738 sampai 787 berapa tuh user voice yang bisa ditambahin, kalian hitung sendiri aja deh. Banyak banget. Nah, terus udah gitu ini ya kita masuk ke, karena kita mau style tadi kan, kita masuk ke load style. Nah, ya di sini ini ada beberapa style yang udah saya ada di flashdisknya. Tuh ada keroncong, ada jaipong, ada dangdut, kolintang, langgam Jawa, Melayu, Minang, banyak banget ya. Pop Sunda, tuh pop Sunda sampai tarling ada semua kok bisa. Ini dari keyboard tetangga ya, keyboard merek sebelah di-convert ke medley ini bisa. Ada aplikasinya. Nanti video tutorialnya terpisah. Kita coba dulu ya, misalkan dangdut ya, dangdut. Nah, kita pencet yes. Pencet yes di sini, oke. Dek. Nah, kalau udah pencet yes, dia bakalan masuk ke, nah, user style di sini bisa lihat di sini nih ya. Ini ada 10. Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10. Nah, misalkan kalian pilih di salah satunya. Jadi flashdisk itu nanti mesti nge-save dulu ke sini. Pilih salah satu, misalkan nomor 1 ya. Oke, pencet yes. Oke. Sure? Yes dong, pastinya sure tuh maksudnya yakin. Nah, gitu untuk meyakinkan kita ya. Kalau nggak yakin no, tapi kita kan yakin yes aja. Oke. Nah, udah deh. Style tadi udah masuk ke situ. Nah, sekarang kita pencet USB device untuk keluar lagi. Nah, ya udah keluar, oke. Nah, kita pilih stylenya ya. Lihat di sini nih. User tuh antara 241 sampai 250 tadi kan ada 10 tadi kan. Nah, lihat sini. Nah, pilih dia di 241 ya. Ini 201, 202, 203 terus sampai 241. Nah, yang tadi udah masuk kan? Oke. Ini bukan dangdut bawaan keyboard ya, dangdut bawaan keyboardnya beda. Ini mah yang dari flashdisknya. Oke, kita coba ya suara dangdutnya ya. Nih suara dangdutnya didengerin. Ya, oke. Nah, misalkan ini kan udah nih dangdut nih. Tadi saya udah masukin beberapa sesuai langkahnya sama kayak tadi. Ada macam-macam, misalkan kita mau coba apa ya? Minangnya deh. Minangnya saya suka nih. Suaranya. Apa namanya? Voice-nya enak banget. Gitu. Oke, sekian ya. Bukan ini sebenarnya tutorial masukin doang sih, tutorial masukin flash disk apa style dari flash disk ke sini ke medley ini. Yang formatnya tuh STY tapi bukan STY
Yamaha ya. STI-nya di sini STI-nya buat Medeli, bukan Yamaha atau Korg. Style-nya tuh. Nah, di sini selain tutorial juga membuktikan ya bahwa keyboard ini tuh punya potensi buat kita, misalkan teman-teman yang baru belajar ataupun yang semi pro ya. Kalau yang pro sih saya sendiri juga belum pro. Tadi juga mainnya kan masih salah-salah, namanya juga masih belajar. Cuma untuk dari yang semi sampai semi pro ini udah sangat mumpuni deh. Semi buat yang belajar sampai yang semi pro udah mumpuni deh. Kalau yang pro sebenarnya mungkin juga asal kalian lincah aja makainya, cuma jarang banget, masih jarang banget yang pakai Medeli. Mungkin kedepannya makin banyak orang-orang di kelas profesional yang pakai Medeli ini sebagai gearnya mereka. Oke, sekian video tutorial dan pembuktian dari saya. Semangat buat teman-teman Medeli yang pakai Medeli ya, alat musiknya. Buat nguliknya jangan males-males, harus rajin ngulik ya. Namanya juga kita beli keyboard yang harganya terjangkau di dompet, tapi kita pengen kualitas yang bagus. Nah, berarti kita bayar harganya dengan mengulik gitu. Oke. Sekian, terima kasih teman-teman, semangat. Mantap.